Hey guys, balik lagi bareng gue Brian Solid. Oke, gue rasa kebanyakan orang akan setuju kalau salah satu bagian paling penting dari sebuah iPhone adalah kameranya. Bahkan gue yakin banyak orang yang menggunakan iPhone karena sengaja incer kameranya, entah buat bikin konten dan sebagainya. Nah, di video kali ini kita akan ngobrolin fitur-fitur yang ada di kamera iPhone, dan nanti gue juga akan share pengalaman gue sebagai orang yang sering banget menggunakan kamera iPhone. Karena menurut gue, nggak semua fitur-fitur yang ada di kamera iPhone itu punya fungsi yang signifikan, atau bahkan mungkin beberapa cuma untuk sekedar tujuan marketing. So, langsung aja kita mulai dari fitur kamera iPhone untuk fotografi yang pertama, yaitu Portrait Mode. Oke, Portrait Mode pertama kali diperkenalkan Apple di seri iPhone 7 Plus, dengan konsep kalian bisa ambil foto dengan fokus ke subjek, dan backgroundnya di-blur dengan bantuan AI. Jadi ada separasi antara subjek atau objek dengan background, seperti kalian foto menggunakan kamera profesional. Gue masih ingat karena gue juga dulu menggunakan iPhone 7 Plus, itu Portrait Mode generasi pertama agak sulit digunakan karena posisi dan lightingnya harus pas banget. Nah, sekarang tentu udah lebih bagus dibandingkan dulu, lebih gampang buat pakai mode portrait, bisa ganti-ganti efek lighting, dan hasilnya juga lebih bagus, terutama di area pinggir objek atau subjek yang fokus. Tentu saja tidak sesempurna kamera profesional ya, kadang di area pinggir masih bisa blur yang aneh, tapi ada satu keuntungan karena mode portrait ini fitur yang lebih ke arah software, kalian bisa edit mau blurnya seberapa atau ganti aperture setelah kalian foto di galeri iPhone, yang tentunya tidak bisa kalian lakukan di kamera profesional. Jadi kalau kalian merasa fotonya terlalu blur atau kurang blur, kalian bisa edit lagi di galeri foto iPhone. Fitur mode portrait ini juga cukup pintar, karena bisa kasih tahu kalau objeknya terlalu jauh atau terlalu dekat. Kalau posisinya terlalu dekat, nanti fotonya jadi blur, dan kalau terlalu jauh, efek mode portrait ini jadi nggak terlalu kelihatan dan jatuhnya seperti foto biasa. Oh, dan satu lagi, fitur mode portrait ini juga bisa kalian gunakan di kamera depan untuk selfie. Menurut gue, fitur portrait mode ini merupakan salah satu fitur kamera iPhone yang bagus ya, karena bisa kasih foto yang seolah-olah difoto menggunakan kamera profesional. Ya, walaupun hasilnya tidak sesempurna kamera profesional, tapi menurut gue sih hasil fotonya udah termasuk oke lah. Terutama buat orang-orang yang mungkin nggak punya kamera profesional, karena gue yakin nggak semua orang punya kamera profesional. Dengan mode portrait di iPhone ini, kalian bisa mendapatkan hasil foto yang kurang lebih mirip seperti di foto menggunakan kamera profesional. Fitur kamera iPhone selanjutnya adalah Pro RAW. Kalau kalian menggunakan iPhone seri Pro, khususnya 12 Pro ke atas, kalian bisa menggunakan fitur Apple Pro RAW. Secara sederhana, fitur Apple Pro RAW ini memungkinkan kalian untuk foto dalam format RAW. Konsepnya kurang lebih sama seperti foto format RAW di kamera profesional, jadi dalam foto yang diambil itu akan lebih banyak data yang dimuat dalam satu foto, sehingga nanti akan lebih fleksibel ketika proses editing. Tapi fitur Pro RAW ini minusnya adalah cepet banget makan storage iPhone kalian, karena satu file foto Pro RAW itu jauh lebih besar dibandingkan file foto non Pro RAW. Khususnya di iPhone 14 Pro yang Apple Pro RAW-nya bisa 48 megapiksel, file fotonya bahkan kadang bisa mencapai angka 100 MB untuk satu foto. Tapi walaupun ukuran filenya jauh lebih besar, gue pribadi selalu menggunakan fitur Apple Pro RAW ini terutama untuk foto-foto yang mau gue edit, karena menurut gue hasilnya lebih bagus dan lebih nggak over-sharpened. Dan gue juga sangat menyarankan kalian untuk menggunakan fitur Apple Pro RAW ini kalau kalian berencana untuk edit foto kalian, karena nanti akan sangat membantu ketika proses editing. Gue juga pernah buat video yang membahas secara spesifik tentang fitur Apple Pro RAW ini. Kalau teman-teman mau tahu lebih lanjut, langsung aja nonton di video tersebut. Jadi fitur Apple Pro RAW ini merupakan salah satu fitur andalan gue di kamera iPhone. Sebelum kita lanjut ke fitur selanjutnya, ada satu aplikasi yang bagus yang mau gue share ke teman-teman, yaitu PDF Element dari Wondershare, yang juga merupakan sponsor untuk video kali ini. Jadi aplikasi PDF Element bisa membantu kalian untuk edit file PDF, convert, tanda tangan, dan masih banyak lagi. Aplikasi PDF Element ini juga tersedia untuk iOS dan Android, maupun Mac dan Windows. Aplikasinya mudah dipahami dan cara menggunakannya juga gampang banget. Kalau mau scan dokumen, tinggal arahin aja ke dokumennya dan otomatis langsung terdetek dengan akurat. Selain itu, kalian juga bisa tambahin tanda tangan ke file PDF dan juga tambahin password supaya dokumen kalian lebih aman. Gimana? Gampang banget kan? So, langsung aja klik link di deskripsi video untuk mendownload PDF Element. Next, ada Photographic Styles. Salah satu fitur di kamera iPhone yang menurut gue lebih ke arah untuk tujuan marketing, supaya terasa ada yang baru gitu di kamera iPhone, adalah Photographic Styles. Jadi fitur Photographic Styles ini ibarat preset di kamera, sehingga pas kalian foto, hasil fotonya sudah punya look tertentu dari preset yang kalian pilih, dan akan menghasilkan foto dengan look yang konsisten. Ada 4 preset dari fitur Photographic Styles ini, yaitu yang pertama Rich Contrast, Vibrant, Warm, dan Cool. Lalu kalian juga bisa customize setiap presetnya sesuai dengan selera kalian.
Sebenarnya ini bukan fitur yang gimana banget sih menurut gua, karena kegunaannya agak kurang gitu. Gue pribadi lebih prefer untuk edit menggunakan preset yang sama sehingga hasilnya konsisten dan juga lebih fleksibel ketika editing dibandingkan menggunakan preset yang langsung di kamera iPhone. Dan gue sendiri juga dari iPhone 13 Pro dan sekarang 14 Pro, dua-duanya gue tidak menggunakan salah satu dari preset photographic styles. Jadi cuman yang standar aja. Fitur lainnya dari kamera iPhone soal fotografi adalah Live Photos. Jadi dengan fitur Live Photos ini, teman-teman bisa ambil foto sekaligus merekam momen 1,5 detik sebelum dan sesudah mengambil gambar. Live Photos ini simpelnya kalian bisa mengabadikan momen dengan lebih hidup karena ada sedikit cuplikan video ketika kalian sudah ambil foto. Dan untuk cara gerakinnya tinggal kalian tahan aja fotonya di galeri. Nah, setelah kalian menggunakan fitur Live Photos, nanti pas teman-teman cek di galeri, kalian bisa ganti frame mana yang mau jadi foto utama. Karena pas kalian menggunakan fitur Live Photos, iPhone-nya akan otomatis pilihin foto utama. Tapi kalau kalian merasa kurang suka, kalian bisa pilih bagian mana yang mau kalian jadiin foto utama. Bukan hanya itu aja, di galeri foto kalian juga bisa ganti efek Live Photos, ada loop, bounce, long exposure, atau kalau kalian mau matiin fitur Live Photos juga bisa. Menurut gue fitur Live Photos ini merupakan fitur yang nice to have sih, dan juga cukup unik. Jadi kalau misalnya kalian lupa videoin momen tertentu, nanti foto kalian jadi lebih hidup karena ada video singkatnya. Next ada mode malam atau night mode. Jadi fitur night mode ini akan membantu kalian untuk foto dengan lebih terang di situasi low light. Kalau kalian lagi foto di outdoor malam hari atau di ruangan yang agak gelap, fitur night mode ini akan otomatis nyala dan juga akan otomatis membantu kalian menentukan lightingnya butuh seberapa terang. Nah, semakin lama waktu yang diperlukan untuk foto, biasanya akan lebih sulit untuk mendapatkan hasil yang maksimal kalau kalian foto hanya dengan handheld, karena fitur night mode ini butuh iPhone-nya dalam posisi stabil. Menurut gua kalau butuh waktu sekitar 1 atau 2 detik untuk foto, itu masih aman walaupun hanya dengan handheld. Tapi kalau lebih dari itu, misalnya 5 detik atau 10 detik, gue sangat menyarankan untuk iPhone-nya ditaruh di tempat yang stabil atau tidak goyang, misalnya di tripod. Ya, karena fitur manual di iPhone agak kurang dan nggak bisa atur seperti shutter speed dan sebagainya. Jadi kalau di situasi low light, fitur night mode ini adalah solusinya. Next, kita lanjut ke fitur kamera iPhone untuk video yang pertama, yaitu ProRes. Fitur ProRes di iPhone pertama kali diperkenalkan Apple di seri iPhone 13 Pro yang merupakan format video profesional sehingga bisa mempertahankan detail dan dynamic range dengan lebih baik dibandingkan yang non-ProRes karena lebih banyak data yang dimuat dalam format ProRes. Kalau di foto ada ProRAW, nah ini kurang lebih konsepnya sama, tapi bedanya ProRes untuk video. Ukuran filenya juga lebih besar dibandingkan file non-ProRes, bahkan kalau di video bisa ratusan megabyte untuk klip yang cuma beberapa detik aja. Teman-teman juga bisa cek di video yang pernah gue buat secara spesifik tentang fitur ProRes ini, itu bahkan ukuran filenya ada yang bisa mencapai angka 900-an megabyte, padahal videonya cuma 10 detik aja. Nggak heran makanya Apple kasih persyaratan storage minimum 256 GB kalau mau shoot ProRes 4K. Jadi untuk yang 128 GB kalian hanya bisa shoot dalam ProRes 1080p. Dari pengalaman gue sendiri, akhirnya gue tidak menggunakan fitur ProRes ini sama sekali. Bahkan untuk video Day in the Life yang banyak direkam menggunakan iPhone, itu juga fitur ProRes-nya gue matiin, karena storage bisa cepet banget habis dan pindahin filenya juga lama banget, jadi kurang efisien. Tapi kalau ditanya apakah lebih bagus dibandingkan yang non-ProRes atau yang biasa, menurut gue sih jawabannya iya, terutama videonya tampak lebih natural, lebih enggak over-sharpen, seperti tipikal video smartphone. Tapi sekali lagi karena ukuran filenya terlalu besar, gue yakin kebanyakan orang juga tidak akan pakai fitur ProRes ini. Apalagi video bawaan iPhone juga menurut gue udah bagus. Jadi fitur ProRes ini sebenarnya fitur yang bagus kalau kalian mau maksimalin kualitas kamera iPhone kalian, tapi menurut gue peningkatannya tidak sesignifikan ukuran filenya yang gede banget. Next ada salah satu fitur yang gue suka di kamera iPhone yaitu Cinematic Mode atau mode sinematik. Simpelnya mirip seperti Portrait Mode di foto, tapi Cinematic Mode ini untuk video. Jadi kalian bisa ambil video dengan background blur seperti di kamera profesional. Mode sinematik di video juga bukanlah fitur yang sempurna, karena kadang di bagian samping objek juga bisa agak aneh blurnya kalau misalnya kalian atur aperture-nya f2. Menurut gua yang paling aman adalah aperture f2.8, karena tetap ada separasi dengan background, tapi nggak over sampai bagian pinggir objek juga kena blur. Nah, kalau kalian menggunakan iPhone 14 Pro, kalian bisa record menggunakan mode sinematik hingga 4K 30fps, yang menurut gue ini merupakan tambahan yang bagus dari yang sebelumnya di iPhone 13 Pro, kalian hanya bisa menggunakan mode sinematik dalam resolusi 1080p. Dan sama seperti di fitur mode portrait, mode sinematik di iPhone juga bisa kalian edit lagi di galeri foto. Jadi kalau mau ganti aperture atau fokus juga bisa, yang menurut gue ini fitur yang keren banget. Jadi kalau misalnya pas ambil video mungkin kameranya salah fokus, nah kalian bisa atur lagi di galeri foto.
Dan yang lebih kerennya lagi, kalian juga bisa atur aperture dan titik fokusnya di Final Cut Pro. Jadi memang sejak bisa record 4K 30 fps, gue semakin sering menggunakan fitur Cinematic Mode ini karena gue suka banget hasilnya. Next, ada fitur lainnya dari kamera iPhone yang bisa dibilang cukup baru karena diperkenalkan Apple di seri iPhone 14 Pro, yaitu Action Mode atau mode aksi. Jadi fitur Action Mode ini bisa membantu kalian ambil video dengan lebih stabil meskipun videonya banyak movement. Gue pribadi jujur aja nggak pernah menggunakan fitur Action Mode ini selain untuk tes fiturnya, karena menurut gue kamera iPhone sendiri tuh udah sangat stabil. Dan ditambah lagi, ada penurunan kualitas video di fitur Action Mode ini karena hanya bisa record dalam resolusi 2,8K. Nggak tahu sih, mungkin gue aja, tapi menurut gue fitur Action Mode ini agak kurang kepake ya. Kalau iPhone kalian nggak punya fitur Action Mode, menurut gue tenang aja, nggak usah khawatir. Jangan sengaja upgrade hanya untuk fitur Action Mode ini ya. Next, ada fitur makro. Jadi fitur makro ini bisa kalian gunakan untuk mengambil foto atau video suatu objek dalam jarak dekat. Fitur makro ini akan memanfaatkan kamera ultrawide di iPhone kalian supaya jarak fokusnya bisa sangat dekat ke objek. Menurut gue fitur makro ini fitur yang nice to have sih. Gue sendiri juga kadang-kadang aja menggunakan fitur makro, tapi setiap kali gue mau foto atau video makro, itu biasanya berfungsi dengan baik, dan hasilnya juga menurut gue lumayan bagus. Foto makro di iPhone itu menurut gue lebih ke arah seru sih, bukan buat incer kualitas foto yang paling perfect. Selain itu, masih ada fitur-fitur basic yang udah lama ada di kamera iPhone dan juga banyak di kamera smartphone lainnya, seperti fitur panorama, slow motion, dan time-lapse. Kita nggak akan bahas terlalu jauh soal fitur-fitur ini, karena menurut gue ini udah menjadi fitur yang basic di smartphone zaman sekarang, tapi kita akan bahas lebih banyak soal fitur-fitur yang secara spesifik ada di kamera iPhone. Kalau menurut teman-teman gimana nih? Dari semua fitur yang udah kita bahas tadi, fitur mana nih yang menjadi favorit kalian atau fitur mana yang paling sering kalian gunakan? Coba share di kolom komentar ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini ngobrolin tentang kamera iPhone. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh banget untuk klik tombol like, dan bisa juga dengan subscribe, supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!